Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmadi, kelas Ekonomi Syariah, kelas A, tepatnya dengan NIM 122051481. Saya ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudulkan Pemikiran Kalam Syekh Muhammad Abduh. Dalam sejarah pembaruan Islam, Muhammad Abduh adalah seorang pemimpin yang penting pemikirannya. Tidak hanya di tanah airnya yakni Mesir atau Arab, umum disebut bahwa pembaruan dalam Islam Indonesia timbul pada pengaruhnya. Dalam melakukan pembaruan, Muhammad Abduh sangat menghargai akal, tak terkecuali pada tataran teologis. Hal ini tampak dalam pembahasan dalam masalah-masalah ketentuan. Sebelum itu, kita akan mengenal Muhammad Abduh dengan riwayat hidup singkat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi di sebuah desa di daerah Al-Gharbiyah, Mesir Hilir, dari seorang ayah asal Turki bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan seorang ibu berkebangsaan Arab keturunan Umar bin Khattab. Dan di umurnya 16 tahun ia dinikahkan. Akhirnya kembali belajar atas dorongan pamannya Syekh Darwis yang banyak mempengaruhi kehidupan Abduh sebelum bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran-pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada dua persoalan. Yang pertama, membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama. Taklid di sini maksudnya ialah mengikuti keputusan seseorang tanpa mencari tahu terdahulu apakah benar dengan ketentuan Islam atau tidak. Yang kedua yaitu memperbaiki gaya bahasa Arab. Yang B, kebebasan manusia dan fatalisme. Manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat manusia dasar alami yang harus ada dalam diri manusia. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang akan dilakukannya. Kemudian mengambil keputusan dengan kemauan dan mewujudkan perbuatannya yang ada di dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu ciri sifat Tuhan. Syekh Kalam Muhammad Abduh menyebut sifat-sifat Tuhan dalam risalahnya. Ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Abduh cenderung pada corak teologi Mu'tazilah yang dimana peranan akal sehat dominan dalam menetapkan suatu teori keputusan-keputusan teologis. Yang selanjutnya yaitu kehendak mutlak Tuhan. Menurut Muhammad Abduh, kekuasaan Tuhan itu tidak mutlak atau tidak absolut, tetapi dibatasi sunnahnya yang mengikuti hikmah disyariatkannya agama yang semuanya tergantung pada kehendak dan perbuatan manusia. Yang selanjutnya yaitu keadilan Tuhan. Menjelaskan konsepnya, konsep nafi al-zum ini terkait dengan al-jaza atau balasan amal perbuatan manusia. Konsep nafi al-zum tersebut bahwa Allah tidak akan mengurangi pahala seorang sedikit pun walaupun sebiji zarah atau biji sawi. Mengenai jaza atau balasan amal. Yang terakhir yaitu melihat Tuhan. Abduh percaya kepada tanzih yang sepakat mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan ataupun dijelaskan pada kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan dianugerahkan hanya untuk orang-orang yang tertentu di akhirat. Yang terakhir yaitu perbuatan Tuhan. Muhammad Abduh ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 4, surat 4 ayat 78 yang menjelaskan mengenai perbuatan Tuhan, baik atau buruk semua terjadi karena kehendak Allah sesuai dengan sunnah atau hukum alam dan tatanan sebab musababnya. Demikian penjelasan makalah saya yaitu dengan judul Syekh Kalam Muhammad Abduh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.